Halo Mas Fajar. Halo Mas Andre, Gimana kabar Mas? baik Alhamdulillah. Baik ya, bersyukur. Ya, Mas, thank you banget loh untuk waktunya dan untuk kesempatannya. Kita bisa ngobrol siang ya, hari ini. Aku sendiri juga mau terima kasih personally ke Mas karena Mas udah berani untuk sharing pengalaman Mas konseling di bicarakan.id. Nah, siang hari ini aku pengen ngobrol sama Mas tentang pengalaman konselingnya, khususnya untuk teman-teman kita di luar sana yang masih belum berani untuk konseling, yang punya masalah tapi sekarang ini mereka masih nimbang-nimbang nih, mau konseling apa enggak. Boleh nggak Mas ceritain ke kita, apa yang pertama kali membuat Mas ingin konseling? Itu sih Mas. oke. Hal yang pertama kali ingin konseling itu sebenarnya tadinya nggak pengen sama sekali. Oke, Karena aku pikir aku bakal bisa nyelesain masalah itu semua. oke, Jadi selama berbulan-bulan ini masalah aku tuh udah timbul selama berbulan-bulan. Aku yang mana tadi aku bilang aku pikir aku bisa nyelesain sendiri, akhirnya nggak bisa. oke, Akhirnya sampailah ke puncak masalah itu. Sampai eh, aku ada em, memiliki ya simptom, walaupun belum bisa dikatakan depresi, tapi ada simptom depresi di sana. hmm, Walaupun baru ada 5 hari, kayak aku muncul untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Aku langsung moodku untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu hilang. oke, Terus aku juga seharian itu hanya diam di kamar dan tidur kerjaannya. Paling keluar kamar hanya makan saja, sama kebutuhan ke toilet, sama sempat untuk berpikiran untuk cepat mati gitu. hmm, Nah inilah yang membuat aku takut bahwa ini sudah 5 hari seperti itu. betul, Dan kebetulan aku juga mahasiswa psikologi ya. Aku betul, tahu gejala depresi itu bahwa kita harus tunggu 2 minggu memang, tapi daripada keburu keburu kena depresi, mending aku depresi, langsung aku cari konsultasi gitu. betul, oke, oke. Jadi yang pertama kali membuat Mas tuh pengen konseling adalah, awalnya tuh Mas merasa bahwa ini bisa diselesaikan sendiri, gitu ya. Tapi ternyata nggak Betul, bisa dan sayangnya sampai ke timbul gejala-gejala depresi. betul. Dan gejala depresi ini bukan depresi biasa, tapi depresi yang beneran klinis gitu ya. Iya, yang bener-bener kayaknya depresi mayor. Iya, oke, oke. Nah, kerennya Mas adalah dalam 5 hari ini, Mas kayak ambil keputusan akhirnya untuk menghadapi masalahnya nih, ya kan? Udah mulai timbul Iya, depresi, gimana caranya supaya nggak tambah parah, ya kan? Di stopin momentum negatifnya gitu ya. iya. Oke, oke. Dan akhirnya apa yang Mas lakuin tuh? Googling kah? Sampai ketemu kita atau gimana? Googling. Oke, Pertama-tama aku tuh googling psikologi. Ke oke, psikolog itu biayanya berapa kira-kira? oke. Tadinya eh, yang ketemu tuh kayak di website-website yang terpercaya gitu, dia menyatakan bahwa kalau di rumah sakit kita bikin janji psikolog ke rumah sakit gitu misalnya. Tapi dia cuma nyantumin harga mulai dari 150. Mulai dari 150. Nah, karena mulai dari, jadi aku belum berani untuk ngambil ke sana. Karena Hmm, mulai dari. Jadi iya, kondisi finansialku juga kurang gitu kan. Daripada nanti malah lebih dari itu malah nggak bisa bayar, malah susah. Apalagi betul, ketika nanti psikolognya butuh, ini butuh sesi kedua ya, atau sesi kedua, nah itu udah bakal repot banget. betul, Googling, akhirnya ketemulah bicarakan ID di rekomendasi Google itu, betul. ketemu bicarakan ID itu. Jadi Nice. itu juga ketika aku baca buku, aku punya buku psikologi juga kan. Ini juga untuk konseling online itu juga boleh dipertimbangkan gitu. Betul. Dan menurutku ini aman gitu. Oke, oke. Apa impresi Mas pertama kali waktu melihat kita? Selain nggak ada mulai dari ya, kan itu menakutkan kan? Ya, ya menakutkan. Yang yang impresi pertama tuh emang kurang percaya untuk Hah? konseling online. Wow. Ah, Anda kurang kurang percaya. percaya Mas? Wah, itu Ya beda. tadinya, Nggak aku itu ya. Tadinya ya, bersyukur tadinya. tadinya. Oke. Karena terus juga, tapi ini kayaknya websitenya bukan website ecek-ecek kan, dia punya Ah, domain betul. juga. Pertama itu yang bikin aku yakin. Iya. Nah, kedua itu ketika profil konselor itu udah jelas di situ profil Jelas ya. konselor. Jadi dilihat, wah ini semua punya gelar, ya MPSI lah,
maupun SPSI lahnya. Di situ juga aku juga bilang, oh ini udah MPSI dan SPSI, pasti mereka udah memegang kode etik HIMSI. Betul. Ya, dan mana di salah satu di kode etik HIMSI itu di salah satu poin ya adalah menjaga kerahasiaan klien. Betul. Gitu. Makanya di situ aku percaya, langsung aku daftar konseling di situ. Oke. Jadi itulah hal yang kunci ya kan? Karena dia udah psikolog ya kan, udah terlatih dalam psikologi lah, dia tahu banget gitu kode etik yang sakral gitu, nggak boleh dilanggar bahwa apapun yang dibicarakan di ruang konseling atau di jalur konseling itu stay di sana gitu ya, nggak kemana-mana lagi. Itu sangat penting. Betul. Dan itu benar banget sih Mas. Semua orang pasti menghargai privasi, dan ngobrol sama konselor itu adalah solusi yang aman gitu. Kalau soal privasi, beda sama ngobrol kayak sama teman doang gitu ya. Oke. Keren. Oke. Dan lalu kita seingatku Mas hubungin dan aku yang handle ya kan. Kita ngobrol habis itu kan ya. Iya. Oke. Terus Mas ceritain kan apa permasalahannya. Kalau nggak salah yang Mas bilang adalah Mas yang pertama kali itu adalah anxious, cemas, takut akan kehilangan seseorang yang disayangi. Betul ya Mas ya? Betul. Oke. Itu adalah yang men-trigger depresinya, ya kan? Betul. Oke. Dan akhirnya aku sarankan untuk konseling dengan konselor Erik Sujitra, betul? Betul. Nah, oke. Gimana tuh Mas? Akhirnya beneran konseling ya? Kalau nggak salah beberapa hari lalu, 2-3 hari yang lalu ya nggak sih? Hari Selasa. Oke, Selasa ya. Hari ini hari Jumat. Oke. 2-3 hari yang lalu, betul. Nah, gimana tuh Mas? Boleh diceritain kah pengalaman konselingnya? Oke, pengalaman konselingnya ini enak banget sih. Kayak aku juga sadar bahwa psikolog, jadi aku juga pasti lepas untuk ceritanya. Dan karena aku sadar Kak Erik itu adalah psikolog, dan yang mana yang namanya psikolog itu akan lebih mudah ya untuk mengidentifikasi masalah klien apabila kita ceritanya lepas. Betul. Nah, itulah aku udah percaya banget sama Kak Erik, jadi udah lepas lah aku cerita begini-begini. Dan Kak Erik itu ketika kan aku video call ya, ketika melihat wajah Kak Erik muncul di layar itu, halo efeknya bagus. Halo efeknya bagus. Halo efek ya. Halo efek ini kan kalau di psikologi juga mempengaruhi klien supaya percaya kepada psikolognya gitu. Betul. Itu artinya apa ya Mas? Aku nggak tahu ya. Halo efek itu adalah penilaian kita terhadap seseorang gitu. Impresi pertama gitu ya. Impresi pertama. Oke. Dan juga raport awal itu bagaimana sih kita menjalin hubungan dengan klien, dibina dengan baik oleh Kak Erik, itu bagus banget. Dan yang bikin aku banget percaya itu yang raport awalnya itu. Aku jadi cerita lepas. Menarik. Dan ketika Kak Erik nanya hal sensitif pun, aku jawab semuanya. Karena dia raport awalnya bagus, dan dia juga menjamin kerahasiaannya gitu kan. Betul. Dia tuh juga meminta kayak, kamu harus percaya dulu sama aku gitu. Betul. Oke, aku percaya. Karena emang aku juga backgroundnya psikolog, ya percaya aja. Betul. Gitu. Dan akhirnya Kak Erik juga mengidentifikasi masalah gitu kan. Akhirnya digali. Akhirnya dapat masalahku, ketahuan masalahnya di mana, dan semua penjelasan Kak Erik itu semuanya bagus. Kayak gimana ya, kayak jelas banget, gamblang, singkat, padat, jelas gitu, dan efektif lah. Dan juga Kak Erik itu juga menunjukkan reflection of feeling. Reflection of feeling ini itu adalah refleksi perasaan klien. Jadi dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Itu juga dia ada menggunakan skill itu. Oke. Ini dan aku juga dia Ini aku notice Mas pakai beberapa term psikologi ya. Karena Mas juga seorang yang belajar psikologi. Makin ngerti ya Mas ya. Kayak seperti reflection of feeling, lalu apa lagi tuh? Tadi ada term lain. Raport awal apa segala. Nah, kalau aku boleh tahu Mas, apa sih yang pertama kali membuat Mas jadi percaya sama Erik? Kayak gimana raportnya bisa buat percaya? Dia membina aku dengan baik. Kayak hubungan gimana sih, kayak
hubungan awal gitu loh. Kita menjalin hubungan awal tuh baik banget, bagus Pas banget. Jadi nyapa, kayak pas ini, pas itu gitu ya. Itu yang ya membuat. jadi kayak pas pas ketemu juga pas juga bahasanya juga baik gitu kan. Diawali dengan senyuman. Oke, Itulah itu yang menarik ya. bikin aku Itu penting, bener, bener, bener. ya Oke, oke, oke. Jadi itu yang pertama kali membuatmu berani buat terbuka gitu ya, sama Erik gitu kan. ya ya Dan karena Mas berani terbuka sama Erik, maka dia mau tanya apapun, Mas jawab dengan jawab. lepas, nggak ada yang ditutup-tutupin sama sekali gitu. Karena udah Ya. percaya gitu kan ya. Hmm, Nah, itu yang membuat konselingnya itu efektif, sangat efektif efektif. sampai langsung ketemu akar masalahnya gitu kan ya. Iya. Oke, itu tips tuh buat teman-teman kita di luar sana, ya kan, yang baru pertama kali konseling mungkin harus percaya dan harus berani terbuka supaya Iya. apa ya, nggak mandek gitu, nggak kayak ada tembok di tengah-tengah kan, ada filter dan sebagainya, itu susah Iya. tuh, ya kan, biasanya itu kan. Iya, betul. Oke, keren, keren, keren. Nah, jadi beneran beneran ketemu nih Mas ya, akar masalahnya nih berarti ya. Beneran ketemu dan udah dikasih treatment juga. Treatment itu Oke, kayak pengobatan, oke, ya CBT, CBT, Cognitive Behavior Therapy, nice, dan itu berhasil. berhasil. Dari apa Berhasil. tuh barometer berhasil Mas? Eh untuk berhasil, barometer berhasil tuh pikiranku udah hilang. Pikiran untuk terpuruknya sudah hilang. Yang Hmm. tadinya aku menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan lingkungan keluarga pun aku menarik diri. Itu Hmm. setelah mendengar konseling itu, setelah dikasih CBT, itu mulai perlahan itu mulai balik lagi, berani lagi, Lagi. walaupun memang berproses ya, namanya Proses pasti, ini berproses, pasti. tapi mulai pulih. Namun sekarang sih emang yang belum aku rasain adalah belum bisa untuk keluar ke sosial, yang tetangga itu masih belum bisa, Oke, oke. tapi masih Apa? proses. Mas, semangat Mas, semangat. Iya. Mas sudah 3 hari bisa hilang pikiran terburuk itu udah suatu achievement. So, Iya sih. selamat buat Mas. Dan salut aku, keren, keren banget. Keren buat Mas dan juga keren buat Erik gitu ya. Karena apapun itu yang dia bagikan ke Mas itu works ya, apa Works. berguna gitu ya. 3 hari setelah. Membantu sekali. Jadi ini bukan setelah konseling. Karena ada yang menurutku semua orang pas konseling, selesai konseling itu adalah pasti leganya dan sebagainya, dan itu bagus kan. Tapi bisa nggak bertahan gitu, dan jadi momentum yang awal apa segala. Dan bersyukur Mas sama Erik ini bisa ya, karena udah 3 hari lewat dan nggak balik ke lubang yang sama yang dulu itu ya. Iya. Iya. Nice, nice. Pakai CBT. Karena ya CBT dia tuh memakai salah satunya tuh coping card. Ya, Apa jadi sorry? kita coping card. Coping car, oke. Iya. Jadi kita psikolog itu, KR gitu, menuliskan apa yang di pikiranku, ketakutanku apa, Hmm? nanti dijabarin dengan dibalik dengan pikiran yang positif. Gitu. Hmm. Jadi ketika pikiran negatif itu muncul gitu, aku suruh baca coping card itu, dan itu benar-benar membuat kognitifku, pikiranku jadi berubah. Jadi yang tadi yang negatif jadi positif. Oh iya ternyata gini ya. Oh iya ternyata gini 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 gitu. Oke, oke. Jadi bisa membantu mengendalikan pikiran juga gitu ya. Mengendalikan, iya betul. Karena depresi itu adalah sesuatu yang erat dengan kita berjuang untuk mengendalikan pikiran kan ya. Emosi negatif dan Iya. sebagainya. Iya. Oke, oke. Nice, nice. Keren, keren, keren. Oke, oke. Nah, sampai sini apakah ada yang Mas mau tambahin lagi? Kita tadi udah ngobrol tuh, kenapa Mas mau konseling, ya kan? Triggernya, kalau aku boleh recap ya Mas ya, singkat aja, itu adalah takut akan kehilangan seorang yang disayangi, ya kan? Lalu ketakutan itu membuat Mas timbul gejala-gejala depresi yang klinis, Iya seperti betul. menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan sampai ke lingkungan keluarga. Iya. Seharian tidur dan hanya keluar untuk kebutuhan yang dasar-dasar aja, gitu kan. Jadi itu udah agak berbahaya tuh, ya kan, lampu merah, ya kan. Iya. Tapi di hari kelima, Mas bilang enough is enough, waktunya untuk berubah. Kan? Akhirnya Mas mencari bantuan dengan googling konseling, psikolog dan sebagainya, ketemu kita dan percaya dari profil konselor dan sebagainya, dari gelar dan sebagainya. Akhirnya konseling dan bersyukur konselingnya berjalan dengan baik. Ya kan? 3 hari setelahnya pikiran-pikiran untuk
yang negatif itu sudah hilang akibat treatment CBT yang diberi oleh Erik, gitu ya Mas ya? Iya, betul. Oke. Apakah ada lagi yang Mas mau tambahin di sini? Sepertinya cukup sih. Oke, mungkin kita bisa tutup ya Mas ya. Ini sangat penting buatku. Untuk teman-teman kita di luar sana yang mungkin berada di posisi Mas sebelum konseling. Apa yang Mas mau sampaikan ke mereka? Yang aku sampaikan, kalau untuk bingung konseling apa enggak, ya kita inilah, tahulah misalnya takaran diri kita. Takaran diri kita. Takaran diri kita. Bisa nggak sih kita menemukan solusi untuk masalah ini? Gitu. Kalau memang udah nggak bisa, memang udah mentok, udah cari lagi orang untuk bantuan. Tapi jangan cari teman, percuma. Karena kalau teman itu kita jatuhnya curhat, ya kan? Solusi kadang nggak ada. Bahkan kadang-kadang ada yang ngasih toxic positif, cuman yang lah gitu doang, gitu. Atau bahkan ada yang cuman lu mah gitu doang, adu nasib misalkan ya. Lu gitu doang, gua nih gini. Itu nggak akan membantu. Ya gitu. Jadi kalau misalnya emang lagi bingung, takaran diri kita tuh udah gimana? Sanggup gak? Kalau nggak sanggup, udah cari konselor, cari psikolog, datangi dia. Karena psikolog itu ya, mereka tuh nggak akan meremehkan masalah sekecil apapun, sebesar apapun, mereka nggak akan meremehkan. Mereka akan mendengarkan dengan seksama cerita kalian, cerita-cerita yang masalah kalian. Mereka akan mengidentifikasi, mau ceritanya sepanjang apapun, asal sisinya cukup, pasti didengarkan. Dan ketika cerita udah selesai, nanti psikolog itu sambil mengidentifikasi. Ya, identifikasi baik dari behavior kalian, maksudnya perilaku kalian, dengan cara berbicara dan sebagainya macamnya, itu diobservasi sama psikolog. Dan itu ketika udah gitu, masalahnya lihat wajah udah diobservasi gitu. Apalagi cerita kita itu diobservasi juga. Kira-kira mereka akan menemukan, ini masalahnya di sini ketemu. Nanti baru dikasih treatment, solusi, barulah di situ akan masalah insya Allah kelar. Jadi kalau misalnya, terutama laki-laki, ya kan, laki-laki ini kan kadang-kadang kayaknya suatu aib gitu. Kalau misalnya laki-laki punya masalah sampai nangis, sampai itu nggak ada masalah, nggak ada aib-aiban. Nangis itu merupakan luapan emosi sedih. Betul. Yang mana laki-laki dan perempuan bisa sedih. Betul. Jadi nggak ada aib gitu antara nangis. Laki-laki nggak boleh nangis, cengeng banget sih, nggak jantan gitu, enggak. Justru menurut aku, laki-laki yang kuat adalah laki-laki yang bisa nangis. Why? Kenapa? Karena dia bisa meluapkan emosinya dengan baik. Betul. Kalau laki-laki yang nggak bisa nangis, menurut aku itu laki-laki yang sok kuat. Sebenarnya dia pengen meluapkan emosi, tapi dia nggak malu gitu. Itu adalah laki-laki yang sok kuat. Itu bahaya banget. Dan ketika gitu ya, pertama, dan kalau misalkan emang kalian udah nggak bisa ketemu solusi, jangan dipendem lama-lama. Kalau memang kalian memang nggak punya untuk teman untuk cerita, teman untuk dicurhatin, biasanya kan orang kalau curhat lega gitu kan ya, walaupun nggak dapat solusi. Tapi kadang ada nih orang tuh yang nggak punya teman untuk cerita. Betul. Itu silakan dipendem dan silakan umpetin masalah kalian dari teman-teman kalian, tapi kalian tuh menceritakannya arahkan ke psikolog. Jadi diarahin gitu. Jangan cerita ke teman asal, tapi diarahkan ke psikolog. Jadi ke arah yang ke orang yang tepat gitulah. Gitu. Karena apa? Karena ketika kita udah mentok, nggak punya solusi, kita menyimpan sendiri, itu akan jadi bahaya. Bahaya yang pertama adalah yang depresi. Kalau udah depresi, apalagi udah depresi mayor, yang sampai kepikiran bunuh diri, itu mau apa? Bahaya kan kalau bunuh diri. Bahaya, betul. Kasian orang sekitar kalian, kasian keluarga kalian kalau kalian bunuh diri. Matinya apa ya? Kalau buatku bunuh diri itu mati yang sia-sia lah. Sangat disayangkan gitu. Ada potensi. Sangat disayangkan. Ada cahaya yang kayak padam gitu ya. Iya, padahal ketika kalian ke psikolog dan selesai masalahnya, mungkin hidup kalian akan lebih baik. Betul. Gitu. Jadi jangan kalau dipendam terlalu lama.
itu paling parahnya depresi. Apalagi kalau misalkan kalian bisa jadi lebih parah lagi, bisa ke skizofrenia, bisa jadilah pokoknya kemungkinan itu bisa jadi. Dan eh, itu loh pokoknya jangan sampai ditempatkan sama sekali, karena Tuhan kan ini ya, ini menitipkan kita jasmani dan rohani, itu semua dua-duanya harus kita jaga. Gak hanya rohani, gak hanya jasmani juga, gak hanya jasmani aja, cuma rohani juga harus dijaga. Betul. Mental Jadi kita. jangan sampai mental kita jangan sampai down, jangan sampai sakit lah. Kalau sakit buru-buru ke psikolog. Apa fungsi psikolog kalau misalkan rohani itu nggak butuh dijaga gitu. Gitu sih. Keren banget lah. Semoga itu pesan yang kuat tadi itu didengar ya untuk teman-teman kita. Bukan mungkin khususnya ya untuk para pria ya, sama laki-laki ya. Ada entah kenapa nih. Entah karena cara berpikir kita logika atau gimana gitu ya. Jadi enggan untuk cerita atau enggan untuk apa, padahal sangat dibutuhkan. Dan aku setuju bahwa pria yang kuat adalah yang bisa menyeimbangkan antara maskulinitas dan femininitas dia, yang dimana mengekspresikan emosi itu adalah bagian dari sisi yang feminin ya kan, tapi harus bisa diintegrasikan supaya lengkap gitu, utuh gitu kan. Iya. Keren. Semoga banget didengar dan berfaedah lah untuk teman-teman kita di luar sana gitu ya. Oke, mantap. Kalau gitu, kayaknya dariku sih itu aja sih Mas. Ada yang Mas mau tambahkan kah, Mas Fajar? Pokoknya untuk orang yang sedang menjalani mental illness ya, gangguan psikologis, semangat kalian. Kalian itu bukan berarti ketika kalian mendapat masalah itu akhir dari kehidupan, enggak. Masih ada jalan keluarnya. Pasti masih ada jalan keluarnya. Ya, jadi kalau kalian emang memiliki masalah udah mentok tadi, jangan diumpetin, segera aja cari ke psikolog. Walaupun emang masalahnya diumpetin dari teman, tapi ke psikolog, masalah itu kita berusaha untuk supaya masalah itu kelar. Gitu loh. Jadi jangan sampai dipendam sampai muncul depresi gitu. Apalagi terutama yang cowok, mungkin cowok gengsi nggak ngerti juga tuh. Dari awalnya juga stereotipnya kan, pandangannya kalau cowok tuh dari awal kecil kan, cowok kok nangis gitu kan, mungkin juga dari situ jadi cowok mungkin susah untuk melakukan emosinya. Betul. Itu pesan yang aku juga setuju. Semangat juga, semangat buat kita semua, dan juga semangat buat Mas. Udah 3 hari nih, tapi aku yakin, percaya Mas pasti bisa. Semangat terus Mas, berjuang terus. Dan kalau ada apa-apa, kabar aja. Kalau butuh atau gimana, kita semua pasti bisa. Semua pasti bisa melewati masalah yang datang gitu. Pasti ya, bisa. Amin 3 kali. Oke lah kalau gitu Mas Fajar. Thank you banget sekali lagi ya. Sama-sama. Aktivitas hari setelah ini. Oke. Mantap. Thank you Mas. Bye-bye. Ya, sama-sama. Yuk.